Halo, selamat datang di Bedah Chapter One Piece Serba Tanggung. Episode 1 ini kita akan membedah chapter 973 yang berjudul The Kozuki Clan. Chapter 973 One Piece ini bisa kita baca secara gratis dan legal di situs Manga Plus. Kenapa kita harus membaca di situs ini? Karena itulah bentuk apresiasi paling minimal kita terhadap mangaka yang telah menyajikan cerita yang luar biasa ini kepada kita. Nah, di bedah chapter ini saya akan membaginya menjadi 4 poin pembahasan. Yang pertama tentang judul, yang kedua tentang alur cerita, yang ketiga tentang teori, dan yang keempat tentang Denjiro. Pembahasan pertama terkait dengan judul Kozuki Clan alias klan Kozuki, yaitu siapa saja yang tertinggal dari klan Kozuki dan bagaimana caranya agar mereka tetap bertahan. Kita tahu Momo dilompatkan ke 20 tahun mendatang dan Hiyori dibiarkan di masa itu. Hiyori hidup susah dan diasuh oleh Denjiro. Sebelum Denjiro itu Kawamatsu ya, jadi dua pengasuhnya yaitu Kawamatsu dan Denjiro. Sedangkan Momo dikawal oleh 4 orang, Nemon, Kanjuro, Reizo, dan Kiku. Ada sedikit catatan untuk Momo. Jadi ketika Kaido bertemu Momo, Kaido cukup kecewa lah ya, melihat kok seperti ini sih keturunan Oden gitu, kelihatan tidak punya pemikiran sendiri dan hanya membeo apa yang dicekokkan kepadanya. Begitu tanggapan Kaido melihat Momo. Akhirnya Kaido tidak berselera untuk membunuh Momo. Dia meninggalkan Momo begitu saja ya, walaupun dengan catatan bahwa anak buahnya harus membakar kastil Oden agar Momo mati. Tapi dengan tidak memastikan kematian itu dengan mata kepalanya sendiri, kita melihat bahwa Kaido sebenarnya tidak peduli bahwa Momo itu hidup atau tidak. Pembahasan kedua yaitu tentang alur cerita di chapter ini. Jadi 9 samurai bawahan Oden ini dilepaskan Oden dari eksekusi mati supaya mereka kabur ke Kuri, yaitu untuk menyelamatkan keluarga Oden. Tapi dari 9 itu yang tiba di Kuri dan di kastel Oden adalah 5 orang. Kita tahu di kesempatan ini juga Shinobu secara resmi bergabung sebagai bawahan Oden. Ini semakin menipiskan kemungkinan bahwa Shinobu adalah pengkhianat. Kita tahu Shinobu orang yang membeberkan ke masyarakat bahwa yang dilakukan Oden selama ini adalah demi melindungi masyarakat. Terus Shinobu juga orang yang capek-capek membawakan Kinemon pedangnya sendiri, pedang Kinemon dan Kiku. Jadi kalau dia adalah pengkhianat, rasanya mustahil aja dia melakukan hal-hal besar yang merepotkan seperti itu dan tidak ada untungnya baginya. Jadi saya pribadi hampir ya mungkin kecurigaan bahwa dia adalah pengkhianat mungkin hanya 5-10%. Sebelumnya sih gede banget. Dari 9 samurai Oden itu 4 lainnya tidak sampai di kastel Oden. Yang pertama yaitu Asura Doji. Dia hanya terdampar di hutan Kuri. Dikenal sebagai Sutenmaru, seorang bandit gunung. Dan yang kedua adalah Denjiro. Denjiro
mungkin larinya di Hakumai karena gubuk tempat Denjiro berubah penampilan karena amarah, yang rambutnya menjadi putih. Gubuk itu gubuk yang terlihat sama dengan gubuk yang ditempati Hiyori ketika kabur dari Flower Capital pasca eksekusi mati Yasuie. Lalu dua lagi adalah Inuarashi dan Nekomamushi. Inuarashi dan Nekomamushi sebelumnya diceritakan Kinemon di 920 mereka tertangkap oleh bawahan Kaido, dan memang kita lihat di chapter ini keduanya tertangkap oleh sesosok makhluk besar dan sepertinya buas yang kita sah-sah saja kalau menganggap mereka adalah The Numbers. Kalian tahu The Numbers itu adalah salah satu unit bajak laut Kaido yang di luar sistem All Star, dan kita tahu Queen yang bahkan seorang All Star aja jengkel dan angkat tangan lah kepada mereka. Artinya kelompok ini memang kuat dan mungkin setara dengan All Star, atau bahkan mereka adalah pasukan khusus Kaido. Chapter 954 kita tahu Apo adalah salah satu dari bagian The Numbers. Akhirnya 5 orang yang sampai ke Kastil Oden, yaitu Kinemon, Kanjuro, Raizo, dan Kawamatsu dan Kiku. Mereka dibagi menjadi 2 tim, yang satu adalah tim pengawal Momo dan yang satu adalah tim pengawal Hiyori. Momo dilompatkan ke 20 tahun mendatang, sedangkan Hiyori tetap berada di masa itu. Lady Toki sendiri sebenarnya kurang yakin bahwa melompatkan Momo itu akan berhasil dengan selamat. Makanya untuk menjaga-jaga Hiyori tetap berada di masa itu untuk memastikan bahwa keturunan Kozuki masih tetap terjaga. Kawamatsu dengan kemampuan berenangnya, karena dia seorang fishman, dia berenang ke saluran air sampai tidak diketahui oleh anak-anak buah Kaido yang mengepung Kastil Oden. Dia berhasil membawa Hiyori dengan selamat. Nah, si Kawamatsu ini akhirnya merawat Hiyori selama 7 tahun, yaitu dari masa 20 tahun silam sampai masa 13 tahun silam. Masa 13 tahun silam sampai masa sekarang, Hiyori diasuh oleh Denjiro. Lady Toki mendobrak benteng Oden, lalu berkeliling dan bersyair dan mengutuk. Orang-orang menyangkanya dia mungkin gila gitu ya, bahwa dia bilang 20 tahun dari sekarang akan tiba 9 sarung pedang Oden yang akan membebaskan Wano dari Orochi dan Kaido, sampai akhirnya 2 buah panah mengenai tubuhnya dan Lady Toki mati. Pembahasan ketiga yaitu tentang Lady Hiyori. Lady Hiyori ini dikenal sebagai Komurasaki, yaitu pelacur nomor 1 di Wano. Dia bahkan jadi idol banyak pria. Queen bahkan salah satu fans terberatnya. Nah, Hiyori ini ketika kecil ternyata sudah hobi bermain musik. Nama alat musiknya itu shamisen, bentuknya seperti gitar, dan dipetik, ada alat petik khusus. Bahkan Oden sendiri suka ketika Hiyori memainkan alat musik itu. Mungkin itu juga alasan kenapa Hiyori berdirinya di depan rumah pelesiran yang dipimpin oleh Yoshiro. Mungkin dia ingin
bermain alat musik itu. Ternyata ketika diangkut ke dalam, yang pemilik tempat itu adalah Denjiro, yang pada akhirnya kita kenal sebagai Kyoshiro. Sebenarnya cerita lengkap dari perjalanan Hiyori selama ini itu diceritakan di chapter 953 dan 939, bahwa selama 7 tahun Hiyori diasuh oleh Kawamatsu, dihibur, dijamin ketersediaan makannya. Hiyori melihat Kawamatsu malah iba. Dia iba karena Kawamatsu sendiri kelaparan supaya Hiyori bisa makan. Akhirnya di 13 tahun yang silam, Hiyori secara diam-diam pergi dari Kawamatsu. Dia membuat sebuah surat, itu kita bisa baca di chapter 993, surat perpisahan dari Hiyori. Dia berterima kasih sekali karena Kawamatsu sudah merawatnya selama ini. Akhirnya mereka berpisah dan Hiyori diasuh oleh Denjiro. Nah, kita masuk di poin pembahasan keempat. Ini poin pembahasan yang cukup menarik ya, karena ada beberapa orang yang akhirnya tebakannya berhasil, dan saya ucapkan selamat karena kalian berhasil menebak dengan benar. Jadi Denjiro adalah Kyoshiro. Ini sebenarnya ada poin yang menguatkan sebelumnya, ada poin yang menjauhkan dari tebakan itu. Poin-poin yang menjauhkan itu seperti tampilan warna rambutnya berbeda sekali gitu, dan gaya rambutnya berbeda. Itu bukan hasil cat ternyata, itu adalah hasil dari kemarahan. Saya jadi ingat manga Tokyo Ghoul yang ketika itu karakternya mengalami stres berat, maka rambutnya putih dan jadi kuat gitu. Kenapa pola ini juga dipakai Oda gitu di Denjiro, tapi ya it's okay gitu. Kenapa tidak juga ya. Yang kedua, dari raut wajahnya dan tampilannya, si Kyoshiro ini terlalu muda untuk umur di atas 50 tahun. Karena Kyoshiro paling beberapa tahun di bawah Kinemon, dan Kinemon itu umurnya 56. Kalaupun Kyoshiro di bawahnya paling rentangnya antara 51 sampai 55 gitu. Dan tampilan Kyoshiro sangat muda gitu, makanya orang-orang terkecoh di situ. Dan yang ketiga, ini poin yang sangat membuat bias, karena pedang yang digunakan Kyoshiro 20 tahun silam itu mirip seperti Wado Ichimonji, sehingga wajar banyak orang-orang yang menyangka Kyoshiro itu adalah Koshiro gurunya Zoro atau ayahnya Kuina. Apalagi banyak sekali clue yang mengindikasikan bahwa Koshiro itu berasal dari Wano. Poin-poin yang menguatkan yang menjadi clue bahwa Kyoshiro adalah Denjiro sebenarnya tipis. Kita tahu bahwa Kyoshiro itu adalah sekutu dari Kozuki. Seperti dia berani mengolok Orochi di awal kemunculannya, itu chapter 919. Dia secara terang-terangan mengatakan bahwa itu si Orochi itu shogun yang penakut gitu, dan itu dikatakannya di depan umum, berani sekali dia. Di akhir-akhir chapter Kyoshiro bilang ke Hiyori, jangan kasih tahu ini kalau dia adalah Denjiro, bahkan kepada Kinemon sekalipun. Biar waktunya tiba dia sendiri yang akan memberitahunya. Oke, cukup sekian bedah chapter kali ini. Kita akan bertemu lagi di bedah chapter selanjutnya.
dengan pembahasan yang lebih matang dan lebih dalam.